Sahur, 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 sahur mawakutudou masyuhuru Bapak Ibu sekalian pendengar Poliama Top FM dan juga Cahaya FM Bualemo. Mari kita bangun sahur mapuli tahu tujuh ya, bangun sahur yang ada di masjid. Sudah waktunya untuk membangunkan tetangga karena juga sudah memasuki pukul 3:30. Bangun sahur. Bangun sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sudah hari yang ke-20 Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih sehat walafiat dan juga para pendengar kami doakan juga sehatia, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah kita doakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih maksimalkan, kita masih terus dengan sekuat tenaga untuk beramal di bulan suci Ramadan. Di sahur-sahur seperti ini masih ada juga yang memberikan sahur kepada orang lain Ustadz ya. Alhamdulillah. Ini Ustadz sudah ada lagi terdoa Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang bedu Ustadz. Pagi-pagi dingin mau keluar ya, jadi ya terus Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar Poliama Top FM Gorontalo dan juga Cahaya FM Bualemo yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Tak terasa kita sudah hari yang ke-20 dari bulan suci Ramadan. Berarti sebentar ba'da maghrib kita check in untuk masuk dalam i'tikaf. Ya. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ringkas. Ya. Apa itu wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kata Abu Ayyub Al-Ansari ketika meminta kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ausini wa aujiz." Wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku dan ringkaskanlah wasiat itu. Jadi sekali lagi wasiat itu bisa kita kerjakan selama dia tidak menyelisihi syariat. Kalau dia menyelisihi syariat, maka tidak boleh kita kerjakan walaupun itu wasiat dari orang yang telah meninggal dunia. Ya. Dan ini wasiat yang ringkas. Ya. Apa wasiat? Ya. Rasulullah memberikan wasiat. Ya. Sahabat yang bertanya, meminta kepada Rasulullah untuk memberikan wasiat itu. Ya. Yang pertama, ya. Apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza qumta ila sholati atau idza qumta fi sholatika fasalli sholatal muwaddi'. Apabila kamu ingin mengerjakan salat, maka salatlah kamu seakan-akan akan berpisah dengan dunia ini. Ya. Kalau berpisah dengan dunia ini, maka tentunya yang harus kita perhatikan pada saat kita mau berpisah dengan dunia ini, kita harus sholat dalam keadaan khusyuk dalam sholat kita. Jadi ini adalah cara kita. Karena ada orang yang bertanya, Ustadz, Bali, Ustadz ngamatum tabiati, artinya mau jadi khusyuk dalam sholat itu bagaimana dia bicara? Ya. Nah salah satu adalah yang tadi ini Ustadz ya. Ya. Apabila melaksanakan sholat, maka sholatlah kamu seakan-akan akan berpisah dengan dunia ini. Gitu. Yang dikhawatirkan ada yang bertanya, jangan sampai uhemu tabia itu uhemu ela umate jahemu ela Allah Ta'ala Ustaz. Ada yang bertanya seperti itu. Ya kalau dia mau ela mate, jelas pasti takut sama Allah. Ya, karena yang dia tahu bahwa yang memegang takdir kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah cara Allah memanggil dia juga lewat kematian itu, lewat jalur kematian. Gitu. Yang dia pertanyakan adalah Ustadz,
jangan sampai tu hemo tabiabe itu bohemo ela cuman mbak inga-inga prosesi disolati, dimakamkan, kemudian dikuburkan, kemudian didoakan, ditinggalkan anak-anak, ditinggalkan istri seperti itu. Akhirnya tidak jadi fokus, cuman mbak inga-inga itu akhirnya tidak ingat bahwa sesungguhnya dia ini sementara beribadah kepada Allah. Ya, begini ya. Itu sholat itu kan kenapa dia harus mengingat mati? Karena apa? Sebagaimana yang saya sampaikan bahwa beruntunglah kita dalam keadaan sholat, kita masih posisi di belakang imam. Akan datang suatu masa posisi kita di depan imam. Itu Jamal batar wala tauton itu Ustaz ya, artinya kapan saja terjadi. Ya. Seperti halnya baru-baru terjadi di daerah Limboto itu Ustaz ya, yang naik oto kemudian terjatuh akan pohon meninggal dunia. Ya. Dia pernah tidak ada yang berpikir dia akan meninggal dunia Ustaz. Ya. Itu juga dengan kita. Mungkin atau motor hiluat atau dibalak. Ya. Memang utopotalati Ustaz wan dia memuat huwa tali. Ya. Artinya kan seperti itu. Ya. Jadi tiba-tiba kita orang tabrak, kita orang meninggal dunia. Kita orang tidak tahu. Ya. Jadi kata Rasulullah itu kalau tidak salah saya adalah orang yang cerdas, adalah orang yang senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan apa yang dia persiapkan pada saat dia setelah meninggal dunia. Gitu. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasiat Rasulullah yang pertama adalah apabila ingin mengerjakan sholat, maka sholatlah kamu seakan-akan akan berpisah dengan dunia ini. Yang berikutnya Ustaz. Iya. Yang berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Wala tatakallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Janganlah kamu berbicara dengan satu perkataan, satu kalimat yang kamu akan meminta maaf di kemudian hari. Itu. Karena ini tekanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah lisan kita. Ya, makanya kata Rasulullah apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, cuma dua pilihan. Falyakul khairan, hendaklah dia berkata yang baik, atau yang kedua, awil yasmut, atau dia diam. Cuma dua pilihan. Tidak ada pilihan yang ketiga. Nah, sebelum kita membahas itu Ustadz, mungkin karena pada statement pertama Ustadz bahwa kerjakanlah sholatmu itu seakan-akan kau akan meninggal setelah sholat ini Ustadz. Begitu juga mungkin dengan Ramadan. Kerjakanlah Ramadan ini dengan sesungguh-sungguhnya. Sesungguhnya tidak ada jaminan engkau akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Seperti itu. Ini tinggal 10 hari, tinggal 9 hari. Enggak jatah tamah. Atau lalu Ramadan tahun depan kita orang sudah tidak baku apa lagi. Kan? Jadi kita orang harus fokus dengan Ramadan tahun ini. Sebagaimana juga Allah itu bukan hanya saja di bulan suci Ramadan. Di seluruh bulan ada Allah. Ya. Makanya ketika itu Umar Ibn Khattab ketika yang diberitahu kepada Rasulullah yang memberitahu kepada Umar Ibn Khattab bahwasanya Rasulullah SAW telah meninggal dunia, karena tidak ada satupun yang berani memberitahu kepada Umar, dia akan tebas lehernya. Yang berani memberitahu itu siapa? Hanya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu dengan kalimat yang sangat indah. Beliau mengatakan apa? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamutu. Ya, barang siapa yang beribadah kepada Muhammad, menyembah kepada Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak pernah meninggal dunia. Ya, sehingga pada saat itu Umar bin Khattab yang kerasnya ditakuti oleh seluruh manusia di muka bumi itu pada saat itu, ya, yang bisa menaklukkan hanyalah Abu Bakar Siddiq dengan kalimat demikian. Nah, kembali ada kalimat yang harus disingkirkan, diganti sedikit. Man kana ya'budu Muhammadan, man kana ya'budu Ramadhana fa inna Ramadhana qad dhahaba. Barang siapa yang menyembah Ramadan, sesungguhnya Ramadan telah pergi. Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah berada pada seluruh bulan di bulan-bulan Hijriyah. Itu. Pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ustadz kita akan fokus kepada wasiat yang kedua. Wasiat yang kedua tadi Ustadz janganlah kamu berbicara dengan satu perkataan yang menyebabkan kamu akan menyesal di kemudian hari.
Jadi kita orang mesti hati-hati. Nabi Kita tadi mesti sudah hati-hati. menegaskan. Nabi tadi kan sudah menegaskan. Kata-kata yang Berkata akan- yang baik atau diam. Diam saja. Iya. Jadi dua itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, cuma dua pilihan. Falyakul khairan, hendaklah dia berkata yang baik, awil yasmut, atau dia diam. Cuma dua pilihan itu. Tidak ada pilihan yang ketiga. Itu. Untuk berkata yang baik kepada orang lain ini kan tidak semua orang akan menerima kata-kata kita baik. Ada yang menurut kita baik, menurut orang lain tidak baik. Ya, itu karena apa? Karena hatinya dalam keadaan tidak baik juga. Ya. Ya. Kalau orang menanggapi segala perkataan yang baik itu buruk, berarti bisa jadi hatinya bermasalah. Sebaliknya, walaupun buruk yang dilakukan oleh orang itu, orang lain, tapi kita pahamin positif, berarti hati kita dalam keadaan bersih. Itu. Misalnya begini, orang ini dia baku bonceng dan DP Hugel, betul DP Hugel ini. Tapi dia karena DP hati baik, dia bilang, oh DP saudara perempuan itu, DP ada itu, ada perempuan itu, DP kakak itu. Ya, itu karena apa? Karena hatinya baik. Tapi kalau hatinya buruk, hatta DP ada itu yang dia bonceng, hatta DP kakak perempuan yang dia bonceng, oh DP Hugel itu. Padahal ini adik kandung, padahal ini kakak kandung. Tapi karena Padahal DP papa, padahal DP mama. Ya. Tapi karena hatinya dalam keadaan buruk, dalam keadaan busuk, dalam keadaan bermasalah, sehingga segala sesuatu yang baik pun dia maknai negatif. Perkataan mesti hati-hati. Ya. Ada orang mengatakan bahwa ucapanmu adalah doamu. Lisanmu adalah harimaumu. Itu. Jadi hati-hati dengan kata-kata. Misalnya istri mau jalo-jalo suaminya. Akhirnya suami bilang, setiap ente perkataan itu ente doa. Ini benar ini Ustaz. Betul. Karena jangan sampai kita berkata pada saat waktu mustajab doa. Ini apa? Tipa itu atau tima itu apa marah-marah pas hari Jumat ba'da asar. Ya. Dia marah doa, woi mudah-mudahan orang baku pisah. Karena dia mau marah-marah, akhirnya tak baku pisah betul karena apa? Karena malaikat mengaminkan. Itu lo potara uti. So dekat buka. Apalagi so dekat buka. Imbi-imbi buka. DP suami belum ada. Baru pak jalo-jalo sampai karena jalo-jalo. Ngan ini bodoh apa kabar? Bang kau mau kali mama main bibir buka baru kau mau leher cewek. Akhirnya pas pada saat itu doa waktu mustajab doa. Akhirnya tak tambah istri satu. Karena DP istri baru suuton yang demikian. Jadi hati-hati mau bajalo. Bulan puasa ini apalagi jangan bajalo-jalo sembarang. Jangan bajalo-jalo sembarang. Jangan sampai ketika suami yang sudah artinya sudah menambah istri sekarang ini adalah hasil perjalanan di bulan Ramadan itu. Adalah hasil perjalanan di bulan Ramadan yang kemarin. Jadi semua perkataan, betul itu orang bilang bahwa perkataan itu adalah doa. Ya, doa itu kan ada doa yang dikabulkan, ada doa yang tidak dikabulkan. Yang dikhawatirkan pas dia berdoa, pas dia berkata pada waktu yang mustajab doa. Ya, itu yang khawatirnya. Jadi kita orang mesti hati-hati, kita mesti hati-hati dengan perkataan kita. Ya, karena tapi kalau misalnya terserah anak mau bilang keras, anak mau molo ya gampang, anak mau istighfar, gampang anak mau minta maaf. Bagaimana itu Ustaz? Iya, memaafkan itu, meminta maaf itu mudah. Iya. Tetapi jangan sampai malaikat mengaminkan perkataan kita. Itu yang bahaya. Ya, malaikat ini kalau sudah mengaminkan selesai urusan. Hatta biar ente marah-marah, semua mau terputar di dunia kalau malaikat sudah aminkan begitu. Jadi ente mau bilang itu pas sebut semua dekat buka DP suami belum ada tadi. Ya. Wah hemo hugel yoti, hemo hugel. Terakhir karena kami di Poyo dia mau tidak ada yang berdoa bersama ya. Kan kata-kata bisa muncul secara refleks hingga tiba-tiba. Dan pada saat waktu itu adalah waktu mustajab doa. Akhirnya malaikat mengaminkan. Tidak, tapi setelah Ramadan, setelah semua dekat Idul Fitri, akhirnya meminta maaf kita, meminal aidin dan seterusnya. Nah ini insya Allah tidak ada malaikat tidak pada enggak.
Ya, jadi pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di Cahaya FM, kita pun dalam setiap perkataan kita mesti hati-hati. Termasuk saya juga, di Ustadz juga, saya juga tibalik, kalau ada yang salah-salah langsung dimaafkan saja insya Allah, karena kita sebagai manusia. Tapi jujur, karena kita sebagai manusia, bisa saja dalam perkataan itu ada yang menyakiti orang lain, Ustadz. Ya. Nah ini jangan sampai mencelakai kita. Bagaimana caranya, Ustadz? Begini, kalau kita ingin mendengarkan perkataan orang, usahakan hati kita dalam keadaan baik dulu. Kalau hati kita dalam keadaan baik, sebagaimana yang saya contohkan tadi, semua itu kita maknai positif. Tapi kalau hati kita dalam keadaan buruk, walaupun lawan bicara kita berbicara yang baik, pasti kita maknai negatif. Karena hati kita dalam keadaan berpenyakit, hati kita dalam keadaan bermasalah, ya. Maka hati itu akan terlihat dari kebeningan hati seseorang, itu akan terlihat dari bagaimana kesimpulan dia. Kalau kesimpulan dia positif, berarti dia hatinya dalam keadaan baik. Tapi kalau kesimpulannya negatif, berarti hatinya dalam keadaan buruk, gitu. Ustadz, kalau daripada berkata-kata, kita lebih baik diam karena khawatir ketika kita berkata-kata akan jadi salah. Sebagai manusia, tidak akan pernah luput dari namanya khilaf. Ketika kita berkata kemudian salah, menyakiti orang lain, kira-kira sebagai manusia kita orang harus bikin apa ini, Ustadz, ya? Tafadhal. Iya. Yang pertama, kita harus minta maaf, jelas. Kita minta maaf, tapi kita harus lihat dulu kontennya ini kita bersalah dari sisi apa. Kalau kita mengkritik, namanya mengkritik, pasti tidak semua orang bisa menerima. Iya. Namanya kritik kan. Kritik mengkritik itu ada yang menerima, ada yang tidak. Apalagi bompo palato, Ustadz. Mau nggak bompo palato? Ya. Karena kata Sufyan Ats-Tsauri apa? Ridon nasi ghayatun la tudrak. Engkau mencari ridho manusia, engkau tidak mendapatkan ridho manusia. Kita mau cari ridho manusia, ada yang senang, ada yang tidak senang. Di muka bumi itu demikian. Tidak ada semua orang suka sama orang. Pasti ada yang tidak senang sama kita. Pasti ada orang yang tersakiti. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk supaya sebagai manusia, artinya kan kita semua serahkan sama Allah. Ya. Yang penting itu orang sudah berkata baik. Ente mau terima dengan tidak mau terima, tapi pasti ada yang tersakiti. Nah, untuk mencegah jangan sampai kita mendapatkan dosa dari orang perkataan, kita harus begini, kita harus memahami orang. Kalau orang itu kita sudah pahami wataknya demikian, ya, jangan kita berbicara hal yang membuat dia tersakiti. Ya, karena hal itu adalah hal yang kadang kan orang itu tergantung makanya kata Abdullah bin Abbas bahwa berkatalah seseorang haditsu bima ya'rifun. Berkatalah kalian sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Aturiduna ayyukadziballahu wa rasulah? Maukah kalian mereka mendustai Allah dan Rasulnya? Tentunya kita tidak mau. Iya. Maksudnya apa? Kita berbicara sesuai dengan DP otak. Supaya apa? Jangan sampai nalarnya pendek. Apalagi kalau orang yang berwatak sumbu pendek kan cepat meledak, cepat menyala, ya. Akan menyebabkan dia akan tersinggung dengan kata-kata kita. Padahal kata-kata kita bukan tujuan untuk menyinggung dia. Cuman karena orangnya ini berkarakter sumbu pendek, ya, orang yang berkarakter cepat panas, ya, cepat emosi, temperamen, ya, menyebabkan orang ini tidak bisa menerima kata-kata kita. Padahal kata-kata kita masih normal, ya. Cuman karena dia mudah tersinggung, maka dia tidak bisa menerima perkataan kita. Ini yang sangat berbahaya. Sama kalau saya bertanya, saya ini tukang pembunuh, bunuh orang. Akhirnya saya sadar bahwa saya tindakan itu salah. Saya datang ke Repati Ustadz. Ustadz, saya ini tukang bunuh orang. Kira-kira Allah masih mau ampuni atau tidak? Ustadz bilang, mau tidak mau, langsung amparan. Kalau itu kan pernah terjadi kepada orang-orang terdahulu. Itu kan di kitab itu. Ada itu namanya orang yang sudah membunuh 99 orang. Nah, baru yang ke-100 yang ke-100 itu karena dia bertanya kepada orang yang tidak punya ilmu. Bagaimana dia bertanya kepada orang yang tidak punya ilmu. Maka karena dia menjawab itu, itu tidak ada pintu taubat. Dia tebas itu jadi 100 orang. Nah, tiba-tiba dia bertanya kepada orang yang berilmu. Dia berjalan perjalanan yang jauh. Dia berjalan dengan perjalanan jauh, dia bertanya kepada orang yang berilmu, kemudian dia bertobat dengan, ente pasti ada pintu tobat. Sudah, karena dia perjalanan jauh,
tiba-tiba dia balik ke kampungnya. Dia dia meninggal dunia di tengah jalan. Padahal dia sudah dalam keadaan bertobat. Malaikat yang baik, pencatatan amal yang baik dengan amal yang buruk, mereka berdebat. Apakah dia ini masih penduduk surga atau penduduk neraka? Jadi orang ukur DP jarak, mana yang lebih jauh. Dia menuju ke tempat yang buruk atau ke tempat yang baik. Dia ukur. Akhirnya karena jaraknya itu yang lebih dekat itu ke tempat yang baik, maka dia menjadi penghuni surga. Tentunya tetap melalui proses, Ustaz. Bukan berarti setelah Pak bunuh ente 100 orang baru kemudian ente tetap penduduk surga, bukan begitu. Jangan langsung masuk surga. Waktu tumbuh tamat surga. Tunggu dulu. Ente Pak bunuh kamar yang di sebelah ini, ente bunuh kamar ini 100 orang. Kemudian mereka punya keluarga, mereka punya anak-anak. Tunggu dulu. Artinya tetap mau masuk surga. Tapi dengan proses yang lama. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah, jangan sampai itu Ustaz, dulu Allah tahu. Wah, kalau begitu anak mau preman dulu. Ini gampang malah terakhir anak mau bertobat. Karena Ustaz bilang begitu. Itu kan kisah. Ini kan kisah yang termasyhur, yang terkenal. Ini kisah tentang orang yang hijrah. Karena jangan saya takutkan yang kita bahas ini bukan masalah pembunuhannya. Kita bahas ini adalah bagaimana hijrahnya. Jadi hadis itu tentang kisah itu berkaitan dengan hijrah seseorang. Sehingga ketika orang berhijrah dari buruk dengan yang kebaik, dihukum. Malaikat saja berdebat. Dianya orang baik atau orang buruk. Jadi malaikat itu berdebat. Kita kan bukan malaikat. Jadi kita tidak tahu habis kita membunuh kasar kita masih atau tergolong orang yang baik atau orang yang buruk. Ente mau target 100 orang, baru 75 orang ente bunuh, ente semeninggal. Pas yang ke-75 ente bunuh, ente belum sempat bertobat. Tapi itu mengaku orang yang paling baik kayak orang itu. Tidak mungkin lah. Pas ente masih yang ke-75, ternyata yang ke-76 justru yang membunuh ente. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan suasana sahur. Kami pun tidak hanya bermaksud untuk menceramahi, tapi sedikitnya menghibur para pendengar, jangan sampai justru ketiduran. Tapi dengan adanya kita insya Allah akan menambah selain artinya tauziah, ceramah-ceramah yang disampaikan Ustadz, juga ada sisipan-sisipan yang sedikit untuk bisa menghibur para pendengar sambil menikmati suasana sahur, sehingga tertarik dengan program Bingkai Ramadan yang dipersembahkan oleh Polyamatov FM bekerjasama dengan CFM. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati dengan perkataan, karena perkataan itu akan termasuk doa. Apalagi kalau sampai kita berkata-kata di bulan Ramadan, Ramadan adalah waktu-waktu mustajab doa. Tambah lagi dia berdoakan pas dia berbicara jalo-jalo pada saat lagi mau buka puasa. Pas juga pada hujan turun. Pada saat juga hari Jumat pada asar. Double-double ini waktu mustajab doa. Baru kemudian dia bilang baballahu hugelio, terakhir sudah dapat istri yang kedua. Gara-gara dituduh itu doa mustajab dari istri yang pertama. Baik. Jadi kita berhati-hati Ustadz terhadap anak-anak kita, jamal mabolo jalalola itu. Kita jangan beranggapan negatif terhadap orang lain. Berpikirlah positif. Kadang-kadang dengan pikiran positif kita justru tenang hati kita ya Ustadz ya. Dalam ilmu syar'i mungkin juga seperti itu. Jangan selama ini kita berpikiran negatif. Memang curiga itu boleh. Tapi jangan sampai berlebihan. Cemburu itu juga boleh. Tapi cemburu coba bayangkan cemburu saja istri Nabi, Aisyah itu bersandar di pohon, bunga-bunganya layu. Aisyah itu pada saat cemburu dia memegang telurnya masak itu. Saking mendidihnya hati dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau Ustadz istri marah sampai jatuh-jatuh makeup, basandar di kelapa jatuh-jatuh kelapa. Kalau begitu besok kalau saya mau suruh panjat kelapa, mau suruh basandar aja makas palato. Jadi kalau mau suruh masak telur, tidak usah beli minyak kelapa karena lagi mahal juga minyak kelapa. Suruh pegang juga istri yang sementara marah, pasti suruh goreng itu kan di tangan.
Baik, jadi memang apalagi bulan Ramadan seperti ini, kita menjaga lisan kita, kita menjauhi dari amarah. Sebenarnya marah ini sebenarnya sih Ustadz boleh dalam agama atau tidak dibolehkan? Marah itu diperbolehkan, yang penting tidak dikuasai oleh syaitan, otak kita. Yang kedua, marah itu dibolehkan pada saat kita untuk menegakkan kebenaran. Itu boleh. Tapi terkontrol, marah yang terkontrol. Jangan sampai marah yang dikuasai oleh syaitan. Nah, itu yang tidak boleh. Yang marah yang dikuasai oleh syaitan itu seperti Misalnya apa, begini, Ustadz? malah tidak ya, maksudnya dia so kerasukan sampai so pingsan-pingsan, ya itu buang-buang barang di rumah, kasih pecah piring. kasih pecah-pecah piring, ya, karena kalau bermain judi misalnya, dia lempar itu piring, dia lempar itu guci, segala macam dia lempar. Ini kan kadang-kadang demikian, ya, karena dia sudah, otaknya sudah dikuasai oleh syaitan. Dapat dengar DP suami mungkin salah berucap kata-kata dan seterusnya, akhirnya dia ada orang berbilang kemari DP suami sudah lain, DP atau DP anak nakal dan seterusnya, akhirnya memarahi anak-anaknya, memarahi istrinya sampai buang barang-barang di rumah. Ya, Akhirnya semua Ramadan di uping ke di dua atau putih pinggal. Jadi kita mesti hati-hati ya. Jadi, ketika lagi marah, kita mesti kontrol. Jangan sampai lundual latih itu bilang tadi ya, lundual latih itu. Jadi kita boleh marah sebagai sebuah penegasan bahwa marah yang diperbolehkan itu kalau otak kita masih bisa kita kendalikan itu. Tapi kalau otak sudah dikendalikan oleh syaitan, so di luar dari jangkauan kita, sampai so pingsan, ya, so galap mata, bapukul semacam bapukul anak sendiri, semacam bapukul orang bapancuri. Nah, berarti dia sudah dalam keadaan tidak stabil lagi, dan itu marah yang terlarang. jadi kalau mau marah, mungkin anjurannya mungkin kita wudhu dulu, atau minta perlindungan Allah. Allah, saya memarahi saya pe istri ini. Allah, saya memarahi saya pe suami ini. Allah, saya memarahi saya pe anak-anak ini. Tolong lindungi saya, jangan sampai saya dan bimbinglah saya dalam hidayah. Ya, itu. insya Allah. Itu seperti itu contohnya. Jadi jangan sampai kita orang marah sembarang. Justru akan mengeluarkan kata-kata, dan kata-kata itu akan menjadi doa. Nah, itu yang kita orang khawatirkan, Ustaz, ya. Jadi somo subuh seperti ini, kita orang polis semua habis waktu. Insya Allah masih ada wasiat Rasulullah yang berikutnya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Samtap sahur. melanjutkan.